Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah al-qail innallaha fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini bertepatan dengan Jumat di 27 Ramadan bagi kita yang memulai puasa sejak dari hari Ahad, dan merupakan Jumat yang terakhir di dalam bulan Ramadan 1443 Hijriah. Kemungkinan kita akan sepakat berhari raya antara NU Muhammadiyah dan pemerintah nanti di hari Senin, kecuali ada kondisi-kondisi yang lain yang tentu saja tidak lepas dari qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di penghujung Ramadan yang merupakan hari raya Idul Fitri sebagai manifestasi kemenangan umat Islam di dalam menjalani ibadah Ramadan, hari sukacita dan bahagia yang oleh Allah melalui Rasulnya menggantikan semua proses kebahagiaan kita pada peringatan hari-hari yang lain dengan dua hari raya yang jauh lebih baik, yaitu Idul Fitri sebagai hari raya kecil dan Idul Adha sebagai hari raya yang besar. Dan tentu saja nuansa kegembiraan itu hanya dapat dinikmati oleh orang-orang yang perutnya kenyang terisi dengan makanan. Karena itulah di dalam ajaran Islam di dua hari raya ini orang-orang yang mempunyai kelebihan dari kemampuan hidup sehari-hari dianjurkan antara wajib dan sunnat. Wajib pada Idul Fitri dan sunnat pada Idul Adha. Idul Fitri kita diwajibkan untuk menyediakan sumber protein nabati kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, maka diwajibkan zakat fitrah. Pada Idul Adha kita diharuskan untuk menyediakan sumber protein hewani kepada saudara-saudara kita yang juga membutuhkan. Idul Fitri wajib, Idul Adha sunnat. Wajib di Idul Fitri karena merupakan salah satu rukun Islam, yaitu pelaksanaan zakat, dan itu merupakan zakat yang pertama kali dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabat dari semua jenis zakat yang kita kenal selama ini. Jadi ketika turun perintah puasa dan perintah zakat di bulan Sya'ban tahun kedua setelah hijrah, maka langsung ketemu bulan Ramadan, dan Rasulullah selama hidup beliau menjalani Ramadan sebanyak 9 kali. 8 kali diantaranya berpuasa 29 hari dan hanya 1 kali yang berpuasa 30 hari. Seolah-olah penegasan dari Allah bahwa yang berpuasa 29 tidak kurang, yang berpuasa 30 pun tidak lebih. Maka bila nanti jadi berhari raya di hari Senin, tentu yang memulai sejak Sabtu menjadi 30 dan yang memulai sejak hari Ahad menjadi 29. Yang 30 tidak perlu euforia berlebih-lebihan kabutuike. Yang 29 pun tidak perlu merasa inferior, katalah katanya. Karena yang salah adalah apabila lebih dari 30 atau kurang dari 29. Karena di dalam kalender Hijriah tidak dikenal tahun kabisat, maka kita saling mengapresiasi dan menghargai. Hanya kekhawatiran bila hari raya ternyata jatuh di hari Ahad, terlihat hilal bulan Syawal pada malamnya. Kalau sudah terlihat hilal
mau tidak mau hari Ahad wajib berhari raya. Maka tentu saja kita yang mulai sejak hari Ahad puasanya hanya 28 hari. Kurang satu hari berdosa, wajib diqadha, tapi tidak boleh dilanjut pada hari Ahad karena 1 Syawal adalah hari yang diharamkan berpuasa. Wajib qadha dan berdosa. Tapi untunglah yang hari Ahad karena ikut pemerintah, maka dosanya ditanggung oleh pemerintah. Itulah yang ikut pemerintah. Nawak tanggung-tanggung di syahadat. Kalau kondisinya terbalik, andai kata pemerintah di hari Sabtu dan kita di hari Ahad, kurang satu hari tersebut wajib diqadha dan tanggung dosa masing-masing, karena tidak ada ketaatan kecuali kepada 3 arah. Yang pertama athi'ullah, yang kedua athi'ur rasul, bersifat mutlak tanpa syarat. Maka Allah ulang kata athi'ullah wa athi'ur rasul, tapi Allah tidak katakan wa athi'u ulil amri. Allah hanya katakan wa ulil amri minkum. Artinya kepatuhan kepada ulil amri selama tidak keluar dari aturan kepatuhan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sayangnya perjalanan waktu yang sudah puluhan bahkan boleh jadi ratusan tahun dalam ingatan senior-senior dan orang-orang tua kita. Saya berdiskusi dengan seorang yang sudah berusia 80 tahun lebih. Pak, seingat Anda, kapan pernah Anda tahu bahwa di Aceh ini orang bayar zakat fitrah di pagi hari raya? Beliau hanya merenung sejenak, langsung geleng-geleng kepala. Artinya kalau usia beliau 80 tahun dipotong masa kurang ingatan karena masih bayi sampai 7 tahun, artinya ada 73 tahun sudah berjalan di Aceh ini. Seingat beliau tidak pernah ada lagi yang bayar zakat fitrah di pagi hari raya. Padahal kalau kita belajar dari keteladanan hidup Rasulullah, beliau tidak pernah bayar zakat fitrah lebih cepat dari setelah sholat subuh hari raya. Kalau kita belajar dari keteladanan para sahabat, hanya ada Abdullah bin Umar yang pernah bayar zakat fitrah 2 malam sebelum hari raya. Makanya Imam Maliki dan Imam Hambali katakan zakat fitrah hanya boleh dipercepat maksimal 2 malam sebelum hari raya. Imam Syafi'i katakan sudah boleh bayar zakat fitrah sejak malam pertama Ramadan. Imam Hanafi katakan sudah boleh bayar zakat fitrah untuk 2 tahun yang akan datang. Itu kalau kita merujuk kepada pendapat-pendapat para ulama. Tapi sayangnya standar tertinggi semua sepakat. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa waktu yang paling utama bayar zakat fitrah adalah setelah salat subuh sebelum salat Id. Tapi tidak ada seorang pun yang tergerak di provinsi yang bersyariat Islam ini untuk mengkondisikan dan mengajak, ayo kita bayar zakat fitrah pagi hari raya sebelum salat Id. Tidak ulamanya, tidak orang awamnya. Bahkan kawan-kawan yang paling getol membidah-bidahkan amaliyah orang lain, ahlul bid'ah, wirid setelah salat bid'ah, peringatan maulid bid'ah, belum terdengar saran dan fatwanya bahwa bayar zakat fitrah sebelum malam hari raya itu bid'ah. Sepakat untuk bid'ah yang satu itu kita lakukan. Dan terstruktur, tidak mungkin bagi kita untuk bayar zakat fitrah di pagi hari raya. Saya mencoba untuk melakukan, hanya berhasil di malam hari raya setelah lewat tengah malam. Datang dengan beras 1-2 karung karena 6 jiwa. Saya, istri 1 dan anak 4, istri baru 1 dan anak baru 4, mungkin sekitar 19 kg beras. 2 karung ukuran 10 kilo. Datang ke rumah warga-warga yang menurut kita tahu bahwa itu warga yang mempunyai kebutuhan. Tengah malam kita ketuk pintu. Kenapa tidak pagi hari raya? Karena di Aceh ini dimulai dari Masjid Raya Baitur Rahman, salat Id jam 7.30. Enggak mau tahu mau Idul Fitri mau Idul Adha. 7.30. Maka begitu tadi BKM Masjid mengumumkan bahwa salat Idul Fitri di Masjid Al-A'la Cut Masjid akan dimulai pada jam 8. Saya langsung kusuk-usuk dada, merasa bersyukur kepada Allah bahwa provokasi saya selama ini sudah termakan. Apa yang kita kejar dari terburu-buru salat Id di pagi hari raya? Ho kenija. Mau ngopi warung belum buka. Mau ke kantor absen sidik jari belum dibuka. Ho kenija.
Maka terkesan yang terburu-buru salat Id jam 7.30 sudah masuk dalam salat, selesai dengan khutbah jam 8, ternyata merapat ke kuburan-kuburan terdekat. Maka coba perhatikan nanti, sekali-kali keluarlah hari raya, jalan-jalan di Banda Aceh, nggak ada warga di rumah, nggak ada warga di kampung, nggak ada warga di masjid, semua kumpul di kuburan. Kenapa? Untuk merusak suasana sukacita di hari raya dengan untayan air mata mengenang orang-orang yang sudah meninggal dunia. Saking terburu-burunya, bahkan kita tidak sempat bersilaturahmi dan berjabat tangan dengan orang-orang yang hidup yang ada di dalam masjid. Buru-buru ke kuburan. Saat kita tanya kenapa buru-buru ke kuburan, mungkin jawabannya takut kalau telat nanti yang di kuburan berangkat ke tempat yang lain. Bayangkan, tidak adakah seorang pun antara kita yang waras. Hari raya itu hari sukacita. Kenapa dirusak dengan duka cita? Maka di dalam tuntunan para ulama, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin an A'malil Jahilin tulisan Imam Ibnu Nuhas, beliau kutip dari pendapat Imam An-Nawawi. Beliau menyatakan salah satu praktek bid'ah al-munkarah fil mawasim wal a'diyat pada hari-hari besar dan hari raya adalah salah satunya di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, umat Islam setelah selesai sholat Id langsung menuju kuburan-kuburan. Padahal harusnya hari raya pulang ke rumah dulu untuk berinteraksi dengan orang yang hidup. Maka di negeri kita di Aceh ini tidak ada perubahan dalam 70 tahun terakhir tentang praktek sholat Id. Ada banyak sekali sunnah-sunnah di hari raya itu yang terlampaui. Tentang betapa kita disunnahkan mandi hari raya seperti orang yang mandi wajib dan mandi sunat hari Jumat ini. Tapi tidak mungkin dilakukan dengan tenang karena sholat Id jam 7.30. Kita terbit matahari jam 6.30 baru pulang dari masjid sholat subuh. 1 jam untuk kasus saya 6 jiwa di rumah. Bila hanya 1 kamar mandi, maka akan terjadi keributan di depan pintu kamar mandi. Saya masuk, istri menanti di luar sambil memaki-maki. Istri masuk, anak menunggu di luar sambil memaki-maki. Maknya trip dah dalamnya. Bayangkan pagi hari raya yang sepatutnya diisi dengan sukacita dan apresiasi berganti dengan caci maki di depan pintu kamar mandi. Pagi hari raya kita disunatkan untuk sarapan pagi. Sarapan pagi. Tapi tidak sempat. Jangankan makan, bahkan minum pun harus sambil jalan. Bahkan 7.30 sudah takbiratul ihram. Pagi hari raya kita disunatkan untuk pergi ke masjid dengan jalan kaki ke tempat sholat Id, bukan naik kendaraan. Walaupun kendaraan di masa Nabi juga berkaki, kuda, unta dan keledai, tapi tetap disunatkan jalan di atas kaki sendiri. Kenapa? Agar memudahkan untuk bertemu dan bersilaturahmi, berjabat tangan dengan tetangga di kanan dan kiri jalan. Maka sholat Id untuk warga Cat Masjid di kampung Cat Masjid, bukan di Masjid Raya Baitur Rahman. Karena tetangga kita yang berinteraksi setiap hari ada di Cat Masjid, yang kita bersinggungan bahu setiap hari ada di Cat Masjid. Maka dengan sholat di Masjid Al-A'la kita berkesempatan untuk bersilaturahmi dan bertegur sapa atas kesalahan-kesalahan yang selama ini sudah terjadi. Tapi kita ingin ke tempat lain, mau di Masjid Raya Baitur Rahman, di Masjid Kecil Limi, mau di Masjid Al-Makmur Lamprit. Padahal di masjid kita tempat yang paling baik bertemu dengan warga masyarakat yang sudah sepanjang tahun kita berinteraksi selama ini. Pagi hari raya harusnya disunatkan untuk bayar zakat fitrah di pagi tersebut. Maka karena kita tidak tunaikan sesuai dengan ketentuan, zakat fitrah itu kehilangan banyak sekali esensi. Nabi tidak katakan zakat fitrah itu untuk baju hari raya. Nabi tidak katakan zakat fitrah tersebut untuk celana dan sepatu hari raya. Nabi katakan zakat fitrah tersebut tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafas, mensucikan orang yang berpuasa dari perilaku al-lagwi yang sia-sia, tidak berbuat dosa dan tidak pula berbuat taat, warrafas, dan dari perbuatan rafas. Rafas itu bahasa Al-Quran dan bahasa hadis untuk menunjukkan makna interaksi seksual antara suami dan istri yang sah. Bila dengan wanita yang lain bukan dengan pasangan yang sah, maka disebut dengan khalwat ikhtilat sampai pada derajat zina. Maka rafas itu interaksi seksual antara suami dan istri. Bulan Ramadan, jangankan yang haram, yang mubah saja kita diperintahkan untuk menahannya. Maka sepanjang hari bulan Ramadan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, kita sabar untuk tidak makan dan minum walaupun dari hasil usaha sendiri yang sangat halal.
Tapi sayangnya banyak orang yang sudah sanggup menahan 12 jam tidak makan dan minum yang halal, tiba-tiba berbuka puasa dengan sesuatu yang haram. Nauzubillah. Kita gagal. 1 bulan kita latih diri untuk mempunyai sikap laku prihatin, tidak boros. Tapi begitu di hari raya, langsung perilaku hidup boros itu berjalan. Kita habiskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka kita senang dalam tradisi kita, anak-anak yang datang bersilaturahmi, kita berikan angpau, sedekah, hadiah, terserah apapun namanya. Tetapi ketika kita lupa tentang hakikat dari pemberian tersebut, maka akan berubah kepada memutuskan silaturahmi. Betapa anak-anak sekarang mengkalkulasi, kalau saya datang ke rumah bapak itu dengan ayah dan ibu, satu rumah habis waktu setengah jam, merupakan peng 5.000 tagay. Bah tajak ke rumah mentang 5 minit kerja tahu. 5 minit 5.000. Dalam setengah jam nambah rumah di metamong 6 kali 5 10.000. Maka akhirnya tidak ada lagi anak-anak yang mau bersilaturahmi dengan orang tuanya. Trip tak ngayah hitam kaya ya. Tajak ke rumah mentang. Maka ubah perilaku kita. Silahkan tetap melanjutkan angpau tersebut, tapi katakan kalau kalian datang sendiri bukan dengan orang tua, kalian tidak akan dapat apa-apa selain dari minum saja, agar mereka tahu bahwa apa yang mereka terima selama ini adalah bahagian dari berkah kehadiran orang tuanya. Tapi kita tidak mengingat itu. Pokoknya asal datang anak-anak kasih saja. Maka akhirnya mereka hanya menghargai kita karena uang, bukan karena kekerabatan. Tapi banyak sekali perilaku kita di hari raya tersebut yang menyimpang. Maka saat kita percepat penyaluran zakat fitrah, kita lupa bahwa Imam Syafi'i yang menyatakan boleh bayar zakat fitrah sejak dari malam pertama Ramadan, beliau mempunyai syarat bahwa orang yang menerima dan orang yang memberi adalah orang yang memang wajib membayar zakat di hari raya dan berhak untuk menerima. Tapi bila orang yang terima zakat di malam pertama Ramadan ternyata malam hari raya sudah menjadi orang kaya karena fasilitas dari kerabat ataupun dari sumber yang lain, maka zakat yang kita bayarkan kepada mereka menjadi tidak sah. Orang yang sudah bayar zakat fitrah sejak malam-malam sebelum malam hari raya, ternyata di malam hari raya menjadi orang yang miskin, maka zakatnya menjadi tidak wajib dan dia boleh datang temui panitia zakat untuk menagih kembali. Orang-orang yang berdomisili ada di daerah Lumbata di cot masjid ini, tapi ketika libur kerja setelah salat Jumat ini berangkat mudik ke kampung halaman masing-masing, maka zakat yang dia bayarkan di sini tidak sah karena bukan di sini tempatnya. Tempatnya adalah di tempat di mana dia berhari raya dan bermalam berbuka puasa di malam hari raya tersebut. Tapi praktek ini tidak pernah dijelaskan oleh guru-guru kita para ulama. Mereka mengkajinya di pesantren di dalam kitab. Mereka ajarkan kepada murid-muridnya, tapi tidak pernah disampaikan kepada masyarakat. Maka bila praktek kita salah, yakinlah bukan karena kesalahan kita, karena kesalahan dari guru-guru kita yang tidak memberitakan. Makanya saya cuci mulut selama Ramadan ini ke arah MPU dan Masjid Raya selalu. Kenapa MPU itu mampu untuk mengeluarkan rumusan bahwa zakat fitrah hanya boleh dalam bentuk bahan makanan pokok 2,7 kg yang bayar dengan uang seharga 3,8 kg. Mereka bisa keluarkan rekomendasi tersebut. Tapi kenapa MPU tidak mau keluarkan rekomendasi? Sebaiknya masjid dan panitia zakat mulai bekerja menerima dan menyalurkan zakat di malam hari raya paling cepat sampai pagi harinya. Kita hanya berbicara hal-hal yang sederhana, tidak substantif. Maka inilah kelemahan kita, dan itulah yang menyebabkan hari raya semakin lama semakin kekurangan makna. Dan itu pula yang berdampak bahwa ibadah Ramadan semakin lama semakin mengesalkan, tidak lagi ada ruhnya. Ketika di awal-awal Ramadan kita datang ke masjid, rasanya semua panitia masjid perlu buat proposal perluasan masjid. Tapi hanya malam pertama. Ketika malam kedua akan ditandatangani oleh Pak Kecik dan Ketua BKM, terlihat ternyata proposal itu tidak perlu lagi, karena jemaah sudah tertampung semuanya di dalam masjid. Mungkin di akhir-akhir Ramadan panitia masjid harus buat proposal baru bahwa masjid itu harus pakai sistem hidrolik. Di awal Ramadan diperluas dan di malam akhir bisa dipersempit agar jemaahnya terlihat ramai. Bukankah sepatutnya sebuah kebiasaan makin lama makin asik?
Ngopi nongkrong di warung itu bagi orang-orang yang baru datang terasa buang-buang waktu. Tapi sehari demi sehari dia nikmati, makin lama makin lezat. Seharusnya ibadat hari demi hari kita jalani, makin lama makin lezat. Makanya Rasulullah dan para sahabat di awal-awal Ramadan hanya datang salat Isya pulang lalu kembali untuk salat malam. Tapi di akhir Ramadan mereka enggak pulang-pulang dari masjid dan i'tikaf. Sedangkan kita di awal Ramadan duduk nongkrong di masjid enggak pulang-pulang, di akhir Ramadan tidak terlihat batang hidungnya di masjid. Kenapa? Timbul kebosanan. Kenapa bosan? Karena ibadah tidak disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Pokoknya asal jam 8 langsung kumandang azan, salat Isya lanjut dengan tarawih. Bahkan Sayyidina Umar yang menginisiasi tarawih 20 rakaat tidak segera salat tarawih setelah salat Isya. Salat Isya bubar. Nanti yang ingin salat tarawih datang sendiri-sendiri. Tapi kita sekarang sebenarnya mau salat Isya berjamaah saja di masjid. Mau pulang tapi terjebak oleh jemaah yang ada di belakang. Mau keluar di pelototi, apalagi kalau sempat ada mertua di belakang, gagal, maka terpaksa tarawih, bukan karena mau tarawih. Ini realitas, dan itu tidak pernah dipertimbangkan oleh para pengambil kebijakan di negeri ini, khususnya dari Masjid Raya Baitur Rahman dan dari guru-guru kita yang duduk di kursi MPU tersebut. Maka mudah-mudahan ke depan guru-guru kita yang di MPU yang baru dilantik, berfikirlah tentang bagaimana menjadikan ibadah Ramadan itu semakin hari semakin nikmat, agar di akhir Ramadan masjid semakin padat, agar umat Islam di akhir Ramadan semakin taat. Maka luar biasa ungkapan dari seorang alim, Al-Hafidh Al-Baghdadi, ketika beliau menyatakan laisal aidu liman labisal jadid, bukanlah hari raya kepada orang-orang yang memakai baju baru, walakinnamal aidu, tetapi yang sebenarnya hari raya adalah liman ta'atuhu tazid, bagi orang-orang yang ketaatannya terus bertambah. Maka seharusnya makin akhir Ramadan ketaatan bertambah, keluar Ramadan standar ketaatan tersebut sudah menjadi barometer yang baru bagi kita, bukan kembali kepada habitat dan kebiasaan yang lama. Maka hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pertemuan kita di Jumat yang terakhir di bulan Ramadan, ketika kita akan berangkat mudik masing-masing menuju ke kampung halaman sendiri ataupun kampung halaman istri atau kampung-kampung yang lainnya, yang sudah bayar zakat fitrah di tempat kita berada sekarang, mengkalkulasi ulang bahwa ternyata yang di sini tidak sah, harus bayar ulang sekali lagi. Kalau ingin hemat, maka jangan lupa sebelum berangkat minta dan temui panitia zakat agar zakat yang diberi dikembalikan lagi. Syaratnya kalau tidak malu. Ya, tapi biarlah yang sudah diberi anggap saja sebagai sedekah dana sosial. Sudah 1 tahun kita menumpang hidup di lokasi tersebut, kita keluarkan yang lain sebagai sedekah wajib yang sah sesuai dengan ketentuan syariat. Demikian yang dapat saya sampaikan pada khutbah Jumat yang mulia ini, dan mudah-mudahan jamaah-jamaah yang berasal dari kampung-kampung yang berbeda dan jamaah dari masjid-masjid yang berbeda mengusulkan kepada BKM masjidnya agar salat Id paling cepat jam 8 pagi, khususnya Idul Fitri. Jangan terburu-buru agar benar-benar nuansa hari raya itu terasa hidup. Lasta masta, kata para ahli hisab. Hadirin sekalian jemaah Jumat yang dirahmati Allah, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan takunu sababan na'imil mu'abbad, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah an-nabiyyul mufaddalul musharraful muayyad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma raka'a ar-raki'u wa sajad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah,
ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لأموات المؤمنين واجعلهم في ألحادهم مطمئنين. اللهم أصلح ولاة أمورنا واهديهم إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين. اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة واليهود والمنافقين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإخواننا المجاهدين من المسلمين في كل مكان في أرضك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.